Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah lanjutan dari belajar pemrograman VBA dengan bahasan sekarang adalah penggunaan array. Kalau sebelumnya adalah penjelasan array, sekarang penggunaan array-nya. Saat ini dalam video ini kita akan membahas penggunaan array untuk subscript dari variabel. Berikutlah sort data atau pengurutan data. Yang berikutlah penjumlahan matriks. Baik, kita lanjutkan saja contoh penggunaan subscript variabel. Nah, berikut adalah penggunaan subscript variabel seperti ini, di mana kita akan memasukkan angka-angka ini ke dalam X1, X2, X3, X4 dan juga X5. Di mana di sini didefinisikan terlebih dahulu dengan 5 isinya. Berikutnya adalah hasilnya, ya. Hasilnya saya tampilkan dalam bentuk message box, di mana di sini message box-nya menampilkan X1, X atau XI, di sini 1 sampai 5, XI sama dengan kontennya ini. Ini adalah string, ya. Jadi ini menggabungkan string variabel I, kemudian string lagi sama dengan baru di sini XI. VBCRLF adalah enter, ya. Next I, kemudian saya tampilkan dalam message box. Baik, langsung saja kita tampilkan ke dalam VBA dalam Excel. Berikut. Langkah pertama adalah kita ingin menampilkan kita perintah dalam message box. Message box kita gambar sini. Kalau supaya lebih rapi kita ganti propertiesnya dengan captionnya kita ganti adalah subscript. Ya, subscript. Kemudian kita tutup untuk properties, double klik, kita isikan program yang tadi yang sudah ada dalam tayangan tadi. Saya tinggal copy, terlebih dahulu datanya. Ini saya kopikan langsung seperti ini. Langkah pertama adalah pembuatan array, didefinisikan terlebih dahulu. Kemudian X1 saya isi 3, X2 saya isi 2, X3 isi 4, X4 saya isi 1, X5 adalah 5. Ini secara random saja datanya, kemudian saya tampilkan di sini. Sekarang kita lihat hasilnya. Matikan dulu design mode, kemudian kita run. Ini hasilnya. X1 di sini, di mana X1 nilainya 3, X2 2, X3 4, X4 1, dan X5 5. Ini kita bisa lihat juga dalam VBA, dalam source code-nya adalah ini, output-nya adalah ini, ya, adalah input dan output. Ya, berikutnya adalah bagaimana cara storing data ataupun input data dalam array, ya. Kalau tadi berupa individual X1 sama 1 atau X1 dan lain-lain, kalau sekarang kita akan menampilkan dalam bentuk seperti ini cara input datanya. Ada yang menggunakan array, pertama adalah menggunakan array di sini. Kemudian di sini 0. Kenapa 0? Karena biasanya karena variable array dimulai dari 0. Ya. Ini misalnya kita coba masukkan ini ke dalam aplikasi tadi. Kita kopikan saja ke dalam aplikasi tadi. Ini kita masuk ke desain mode lagi. Kita supaya ini mudah, ini kita tinggal copy saja data di sini. Nah, kita copy dalam bentuk array, kita ganti ini. Nah, ganti mulai dari dim. Kenapa? Dia tidak bisa
dia harus tanpa harus ada pendefinisian. Jadi dia langsung storing data dalam bentuk array. Baik, seperti ini. Berikutnya kita run. Langsung. Hasilnya sama nanti. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nih. Berikutnya adalah dengan cara kurung persegi. Ya, kurung persegi. Nah, ini kita ganti saja langsung. Ini kita ganti dengan cara kurung persegi dan juga kurung kurawal. Ya, kurung kurawal dan juga kurung persegi. Nah, perbedaannya adalah di sini tidak ada 0. Nah, nanti kita akan gunakan ini untuk penggunaan dalam matriks. Ya, storing data dengan matriks. Ya, ini kita coba lagi. Kan hasilnya sama apa enggak dengan yang tadi? Harusnya sama. Iya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bisa muncul. Ya, itu adalah konsep untuk input data, ya, input data array. Ya, kita sudah lihat hasilnya tadi. Itu adalah cara input data array untuk variabel subscript dari suatu variabel. Ya. Oke, bahasan berikutnya adalah penggunaan, ya ini penggunaan tadi sudah ya. Tadi. Berikutnya adalah penggunaan array untuk mengurutkan data. Di mana di sini saya menggunakan program paling apa ya, flow ya, yang paling sederhana sekali untuk mengurutkan data adalah seperti ini. Istilahnya namanya adalah program bubble sort. Ya. Oke, tapi sebenarnya ya kalau semua orang pasti komentar, oh kan di Excel sudah ada sort data. Ya, bukan itu ini maksud. Maksudnya adalah bagaimana kita memahami flowchart atau flow dari suatu sorting data. Ya, penggunaan sorting data ini bisa jadi untuk dalam programming kita, ya, dimana dalam programming kita dia membutuhkan data sortir dari kecil ke besar atau besar ke kecil. Baik, kita langsung saja penggunaan program bubble sort ini ke dalam Excel. Ya, kita masukkan lagi ke dalam Excel. Langkah pertama adalah kita insert, kita gambar sini, ya, kita ganti, ya, biar rapi. Kita ganti namanya, jangan lupa. Oh, tadi lupa ngasih nama cmd sort data. Kita kasih captionnya sort data. Kemudian kita berikan programmingnya. Sekarang kita copy saja. Saya akan mengcopy dari ppt tadi. Ini sort data. Nah, datanya itu 3, 2, 4, 1, 5 random ya. Kemudian nanti prosesnya adalah dia mencoba dari 1 sampai 5, kemudian dari C 1 ke I, baru XI, XJ. Nah, kalau dia ketemu lebih dari, maka dia akan membalik. Kalau kurang dari, dia langsung lewat. Ya. Baik, kita lihat hasilnya. Kalau ini random ya urutannya. Kalau dia pakai lebih dari, hasilnya apa? Kita lihat saja langsung. Sort data, langsung keluar. Ini daerah bukan dari besar ke kecil. 5, 4, 3, 2, 1. Ini kita bisa balik. Ya. Dari kecil ke besar. Sort data. Ya, itu hasilnya. Jadi kita akan kita sudah berhasil membuat program mengurutkan data dari besar ke kecil maupun kecil ke besar dengan menggunakan program bubble sort. Ya. Oke, langkah berikut bahasan berikutnya adalah penjumlahan matriks. Ya, ini di tayangan kita menggunakan penjumlahan matriks ya. Penjumlahan matriks mulai dari matriks A terdiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, matriks B 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian dijumlahkan.
Nah, bagaimana cara menjumlahkannya? Sangat sederhana sekali, tetapi sebelum masuk penjumlahannya, saya tunjukkan cara store data. Jika seperti yang tadi, kalau store data yang tadi hanya berupa variable one dimensional array, kalau sekarang two dimensional array dengan cara menambahkan titik koma pemisahnya. Ini satu baris 1, 2, 3. Ini adalah satu baris berikutnya 4, 5, 6. Ini baris 1, ini baris 2. Ini kolom 1, 2, 3, kolom 1, 2, 3. Begitu juga B, saya samakan saja karena nanti kita akan menjumlahkan dua data ini, kemudian kita tampilkan dalam Excel. Ya, baik, kita tampilkan dalam Excel. Langkah pertama adalah memasukkan button. Dan kemudian kita beri propertiesnya cmd jumlah matriks, jumlah map. Kalau di sini saya kasih caption penjumlahan matriks. Iya. Oke, kemudian kita double klik, kita masuk ke sub, private sub, command jumlah matrix. Baik, kita coba copy dari data yang di dalam PPT. Nah, oke, sekarang saya copy. Ya, ini adalah hasilnya. Ya, ini menjumlahkan dua buah matriks ini. Ya. Untuk menjumlahkan matriks kita mulai dari baris 1 sampai 2, kolom 1 sampai 3. Begitu juga ini selsnya, ini baris, ini kolom, ini baris, ini kolom, ini baris, ini kolom, dijumlahkan langsung. Jadi baris yang sama, baris dan kolom yang sama dijumlahkan dengan baris dan kolom yang sama. Baris ini terus sampai semuanya, sekitar ada 6 kali proses penjumlahan matriks. Baik, kita tampilkan saja langsung bagaimana hasilnya. Kita sembunyikan dulu properties, kita matikan Edition mode, kemudian kita langsung klik penjumlahan matriks. Selesai. 1 tambah 1 sama 2, 2 tambah 2 sama 4, 3 tambah 3 sama 6, 4 tambah 4 sama 8, 5 tambah 5 sama 10, dan 6 tambah 6 sama dengan 12. Baik, itu saja untuk pembahasan penggunaan variable array. Ya, untuk penggunaannya sangat banyak sekali untuk statistik. Kalau ini ada penjumlahan matriks berarti ada perkalian matriks. Nah, itu menarik sebenarnya, perkalian matriks. Tetapi tidak akan kita bahas di sini karena kita masih untuk contoh-contoh yang sederhana sekali. Baik, terima kasih. Tunggu untuk video selanjutnya terkait tentang VBA dan juga fitur-fitur terkait tentang dalam VBA. Saya tutup YouTube hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.